Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Akhirnya kita ketemu lagi pada siaran podcast hari ini. Oh iya, sebelumnya perkenalkan nama aku Araya dan selamat datang di podcast Bebela, berbincang belajar bersama. Coba tebak, kira-kira hari ini aku bakal sharing tema tentang apa ya? Nah, karena bertepatan dengan Tahun Baru Islam dan juga HUT RI, makanya kali ini aku akan menyiarkan sebuah podcast yang bertemakan Pahlawan Nasional Islam Indonesia. Ready or not, here I come, put your headphones up dan selamat mendengarkan. Sebelum aku menjelaskan secara rinci tentang Pahlawan Nasional Islam, aku akan sedikit mengulang kembali sejarah kemerdekaan Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus, masyarakat tanah air selalu memperingati Hari Proklamasi. Tanggal tersebut merupakan titik balik dari sejarah kemerdekaan Indonesia yang cukup panjang, di mana sebelumnya penduduk tanah air sempat dijajah selama bertahun-tahun. Sebelum proklamasi terjadi, terdapat banyak peristiwa penting yang melatar belakanginya. Latar belakang pembacaan teks proklamasi dimulai atas penyerahan Jepang terhadap sekutu, di mana sebelumnya Jepang pada tahun 1944 telah mengumumkan bahwa Hindia Timur yakni Indonesia diperbolehkan merdeka di kemudian hari. Pengumuman tersebut dilakukan karena tentara Jepang sudah semakin terdesak. Bahkan Kepulauan Saipan juga berhasil direbut dari Jepang, sehingga selanjutnya pada tahun 1945 dibentuklah BPUPKI dan PPKI. Tujuan dari pembentukan dua badan tersebut adalah untuk menarik simpati dari rakyat Indonesia agar mau membantu Jepang melawan sekutu. Namun, saat Perang Pasifik terjadi, Hiroshima dibom pada tanggal 6 Agustus 1945 dan disusul pengeboman Nagasaki tanggal 9 Agustus 1945. Peristiwa tersebut membuat sekitar 14.000 penduduk Jepang menjadi korban dan akhirnya mereka mengaku kalah dari sekutu. Buntut dari peristiwa ini yaitu Jepang berjanji memberikan kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus 1945 untuk Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 tahun Masehi atau tanggal 17 Agustus 2605 menurut tahun Jepang, yang dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Dr. Profesor Muhammad Hatta, bertempat di sebuah rumah hibah dari Faraj bin Said bin Awad Martak di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Mulanya, rakyat dan para tentara Jepang mengira bahwa pembacaan teks tersebut akan dilakukan di lapangan Ikada. Bahkan atas dasar prasangka ini, tentara Jepang sudah memblokade lapangan Ikada terlebih dahulu. Pemimpin barisan pelopor Sudiro yang hadir di lapangan Ikada pada saat itu kemudian menyampaikan situasi yang terjadi di sana kepada Muwardi, yakni Kepala Keamanan Soekarno. Saat itu, ia mengetahui bahwa pembacaan proklamasi ternyata akan diikrarkan di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Pada saat itu, halaman rumah Soekarno telah didapati oleh massa menjelang detik-detik proklamasi. Semua sibuk mempersiapkan pembacaan teks. Bahkan, Fatmawati yaitu istri dari Soekarno tengah menjahit bendera dengan tangan yang ukuran tidak standar. Setelah persiapan lengkap, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno yang menjadi sejarah kemerdekaan Indonesia. Nah, Sobat Aya, perjalanan Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan memang tidak sebentar. Semua penduduk tanah air harus merasakan penjajahan yang kejam dalam kurun waktu bertahun-tahun. Maka dari itu, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta perjuangan para pahlawan dan juga veteran Indonesia. Karena tanpa kehendak juga perjuangan mereka, generasi baru Indonesia mungkin tidak dapat menikmati damai serta indahnya negeri kesayangan kita ini. Nah, di section ini aku akan menceritakan salah satu pahlawan nasional favorit aku. Coba tebak, dia adalah seorang pangeran yang berasal dari Kalimantan Selatan. Ya, dia adalah Pangeran Antasari. Pangeran Antasari lahir di Kayutangi, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan pada 1797. Nama aslinya adalah Gusti Ibu Kartapati. Ayahnya bernama Pangeran Masahud dan ibunya Gusti Hadijah. Ia memiliki adik perempuan bernama Ratu Antasari. Meski memiliki darah bangsawan, Pangeran Antasari tumbuh besar di kalangan rakyat biasa. Ia pun menjadi sosok yang dekat dengan rakyat.
Ia begitu disegani dan sangat berpengaruh bagi masyarakat Banjar. Itulah mengapa ia begitu ditakuti oleh Belanda. Pada masa pendudukan Belanda di negerinya, mereka menjalankan politik divide and impera atau politik adu domba. Akibat strategi tersebut, rakyat Banjar terpecah belah. Ayah Pangeran Antasari pun ditangkap dan dibuang oleh Belanda. Akhirnya, pada tahun 1862, Pangeran Antasari diangkat menjadi pimpinan pemerintahan menggantikan sang ayah. Ia dianugerahi gelar Amiruddin Khalifatul Mukminin, yang berarti ia menjadi pimpinan pemerintahan panglima perang sekaligus tokoh agama terkemuka. Pada Mei 1859, Pangeran Antasari beserta pasukannya berhasil menguasai wilayah Martapura. Ia pun menggempur musuh di tambang batu bara Pengaron dan Belanda takluk di Gunung Jabuk. Peristiwa tersebut kemudian dikenal sebagai Perang Belanda. Melihat kekuatan Pangeran Antasari, Belanda goyah dan menawarkan damai dengan berbagai iming-iming. Namun, sang pangeran menolak mentah-mentah tawaran tersebut. Bahkan ya, Belanda pernah membuat sayembara berhadiah 10.000 gulden bagi orang yang mampu membunuh Pangeran Antasari. Belanda pun berhasil disingkirkan dari tanah kelahirannya. Wah, hebat sekali ya. Namun sayangnya, Pangeran Antasari wafat pada 11 Oktober 1862. Ia terserang penyakit cacar yang mewabah pada masa itu. Ia dimakamkan di Taman Makam Perang Banjar. Ia baru dinobatkan menjadi pahlawan Indonesia pada 27 Maret 1968. Demikian kisah Pangeran Antasari, mulai dari sepak terjangnya mengusir Belanda hingga menjadi pahlawan nasional. Ya Sobat Ayah, gak kerasa 7 menit telah berlalu dan waktunya aku pamit untuk undur diri. Ayo teman-teman, mari kita bersatu tanpa memandang ras, agama, suku, dan bahasa. Karena kita semua adalah satu, rakyat yang harus taat kepada Pancasila dan harus selalu berprinsip seperti Bhinneka Tunggal Ika. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sekian dari aku. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan untuk didengar maupun informasi biografi yang salah, mohon dikoreksi dan dimaafkan. Aku sebagai Araya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.